Kalau di pramuka itu juga dipelajari secara manual bagaimana kita mengingat pada masa-masa terdahulu di masa. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Retorika TV, jumpa lagi dengan Laila di Ngobrol bareng mahasiswa. Nah, di sini Laila gak hanya sendiri ya tentunya sahabat Retorika TV. Jadi di sini Laila sudah bersama dua kakak-kakak kita, yaitu perwakilan dari UKM Pramuka ya tentunya. Nah, di sini kita perkenalan dulu ya sahabat Retorika TV dengan dua kakak di sebelah ini. Mari Kak, perkenalan dulu. Baik. Saya Zainur Rahman. Alhamdulillah untuk yang saat ini ada di jenjang Racana ya. Dan sebagai pengurus juga di bagian keuangan umum di Racana STKP PGRI Sumeneb. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, selanjutnya saya Dini Safira Ramadhani. Saya di Pramuka yaitu masih Ambalan. Terima kasih. Nah, gimana sih Kak? Sudah berapa lama nih kalian berdua berkecimpung di UKM Pramuka? Mungkin Mbak Safira dulu ya untuk menjawab. Oke, ayo Nanti Kak. saya belakangan saja untuk menghimbuhi dari perlengkapan tersebut. Baik, saya di Pramuka yaitu emang sudah dari SD. Nah, tapi pas MTS sama MA sudah agak renggang karena di sekolah itu tidak, untuk Pramuka Putri tidak mengeluarkan putrinya karena sudah ada di kalangan pondok pesantren. Nah, dan sejak sudah kuliah yaitu sudah mulai aktif lagi di Pramuka, yaitu Pramuka STKIP PGRI Sumeneb. Oke, lanjut Kak, gimana? Untuk saya pribadi sama sebenarnya. Untuk saya itu aktif dari SD, tapi di lembaga saya itu kan bukan SD ya, tapi swasta, dikenal dengan Madrasah Ibtidaiyah seperti itu. Saya berkecimpung di Pramuka itu sejak kelas 3 MI. Terus lanjut di lembaga sendiri yaitu Raudatul Mustarsyidin juga di MTS-nya ya, Madrasah Tsanawiyah. Terus di Madrasah Tsanawiyah itu vakum selama kurang lebih 2 tahunan. Nah, aktif lagi di akhir pendidikan Tsanawiyah itu, terus melanjutkan di Madrasah Aliyah di Gapura tepatnya. Di sana ada beberapa pramuka yang unik ya menurut saya, karena dikenal di Timur Daya khususnya sebagai pramuka yang maju, tapi dari keanggotaannya itu sangat minim seperti itu. Tapi untuk progresnya ikut-ikut keluar masih tetap seperti itu. Dan alhamdulillah saya melanjutkan ke STKIP ini, saya menemukan lagi yang namanya organisasi pramuka seperti itu. Dan saya sebenarnya itu keterpaksaan sebenarnya, bukan niat lagi ikut pramuka karena apa ya, sudah merasa bosan mungkin dari kecil sudah hidup di pramuka, mengenal pramuka dari sejak dini gitu. Terus punya pikiran pengen cari pengalaman lain lah selain di pramuka seperti itu. Kemarin itu di waktu ospek ada promosi dari ormawa-ormawa di kampus STKIP PGRI Sumeneb ini, yang diantaranya yang saya minati itu Sanggar Lentera seperti itu. Nah, di antara dua ormawa ini saya masih butuh memikirkan organisasi mana yang saya harus dalami. Terus saya nanya lagi kepada guru-guru di pondok di Nasatul Mutalimin itu di Madrasah Aliyah. Nah, di situ saya masih kebingungan untuk ikut di organisasi mana ya. Sampai-sampai saya nanya langsung ke kiai bahwasanya
eh, ikutilah jalanmu yang dari awal, terus dalami, insya Allah di kemudian hari kamu akan mendapatkan kehidupan atau menemukan cerita yang lebih luas di dalamnya, seperti itu. Nah, ketika saya pikir-pikir kehidupan apa yang saya dalami dari dulu, ya salah satunya ya pramuka, seperti itu. Ya tidak lain dan tidak bukan lagi saya harus mengikuti organisasi pramuka ini, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih aktif di pramuka dan juga aktif di pramuka Polres Sumeneb di Saka Bayangkara di angkatan 2017, seperti itu. Ya mungkin itu saja untuk permulaan. Menurut kakak-kakak ini gimana sih, apa sih uniknya ikut pramuka gitu? Dan kegiatan apa saja yang sudah pernah kalian ikuti gitu di kegiatan pramuka? Untuk masalah kegiatan dan keunikan ya? Ya. Atau Mbak Firaja yang menjawab dulu? nanti saya juga untuk akhir-akhir lah. Untuk kegiatan di pramuka yaitu ada KMD, yaitu kursus mahir tingkat dasar, ada Raimuna nasional, ada Raimuna daerah, dan juga ada Jambore dunia yang tahun kemarin diadakan di Korea. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah saya ikuti yaitu KMD pada tahun 2023 dan alhamdulillah sekarang sudah mempunyai ijazah KMD. Ijazah KMD itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Dan untuk Raimuna daerah itu kegiatan yang diadakan dalam 5 tahun sekali. Karena diadakan 5 tahun sekali, saya bisa mengikuti Raimuna daerah. Dan untuk keunikannya mungkin dari Kak Zainur bisa disampaikan. Oke. Nah, langsung saja ya. Iya. Mengenai keunikan atau keasikan ketika ada di pramuka atau berkecimpung di dalam pramuka. Yang saya temukan di dalam pramuka itu yang saya pribadi temukan ya, pramuka itu betul yang dikatakan Mbak Nur itu, bahwasanya pramuka itu sangat unik menurut saya, karena di pramuka itu banyak hal yang tidak bisa dipelajari di organisasi luar, entah itu di prodi, mungkin kalau di tingkatan kampus itu tadi himpunan, atau di organisasi-organisasi lain itu jarang menemukan kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka. Contohnya saja kegiatan kecil seperti tata boga atau kita latihan memasak, seperti itu. Seperti yang kita sudah jalani setiap hari, bahwasanya masalah masak itu masalah sepele yang sebenarnya, dan juga untuk kaum laki-laki itu tidak wajib ya sebenarnya, tapi harus tahu juga. Nah, di pramuka itu ada yang namanya kegiatan yang seperti itu, dari caranya memasak, caranya membuat kalau sekarang itu dikenal dengan kompor gas ya. Kalau dulu itu masih manual, yang dibuat dari batu kapur, yang bisa disebut itu batu gas ya, batu kas gitu. Batu, kata orang Madura itu batu kompung gitu. Batu putih itu ya, yang sekarang dikenal itu kalau pusatnya itu ada di Batu Putih, karena di sana juga termasuk batu kapur gitu. Dan cara pembuatan kompor atau tomang ya, kalau kata orang Madura itu tomang. Itu masih ada tata caranya, bukan sembarang membuat kompor gitu. Kita harus bisa menentukan arah angin dari mana, terus kita membuat memasukkan kayu itu dari mana yang pas. Karena kalau kita salah dalam mengambil mulut
kayu itu, untuk masuk kayunya itu bisa jadi terjadi kebakaran ataupun asapnya itu menjadi erupsi terhadap lingkungan seperti itu. Jadi di pramuka itu apa ya, uniknya seperti itu. Hal-hal yang kecil itu dipelajari di pramuka, dan juga mengenai ke kreativitas atau apa itu ya, kayak kerajinan tangan lah. Seperti kalau sekarang ini kan, kalau menghidupkan api itu kebanyakan yang sudah dari korek api atau korek gas gitu kan. Kalau di pramuka itu juga dipelajari secara manual bagaimana kita mengingat pada masa-masa terdahulu, di masa-masa lampau yang masih menggunakan batu, menggunakan gesekan kayu dengan kayu, itu ada di pramuka. Saya tidak tahu kalau di organisasi-organisasi lain masih mempelajari seperti itu. Tapi selama saya mengikuti beberapa organisasi yang saya ikuti, saya cuman menemukan di pramuka yang untuk mempelajari hal-hal yang kecil yang seperti itu. Yang seharusnya pelajaran-pelajaran yang seperti itu kita sebagai pemuda milenial ya, seharusnya untuk menjaga budaya yang sudah terkikis sekarang, seharusnya menjadi PR kita untuk bagaimana menjaga kebiasaan-kebiasaan yang dulu itu tetap ada sampai sekarang, seperti itu. Ya, untuk kegiatan yang pernah diikuti, mungkin salah satunya yang saya termasuk wow lah ya, yang barusan itu yang tahun 2023 Raimuna Jawa Timur, yang bertepatan di Trenggalek ya, di Pantai Perigi. Di sana juga banyak pengalaman yang sangat unik, entah itu dari asik-asik, dari main-main, dan juga workshop bagaimana kita di sana itu. Kalau di Trenggalek ya, di Raimuna Jawa Timur, banyak kegiatan yang sebenarnya disiapkan oleh panitia. Dan kebetulan pada saat itu di Raimuna Jawa Timur, mahasiswa STKIP PGRI Sumatera ini menjadi panitia di dalamnya, juga berkecimpung di kepanitiaan. Dan kami kebetulan juga kenal dan juga akrab. Alhamdulillah tidak terlalu sulit untuk menjalani kegiatan yang di pramuka yang ada di Raimuna Jawa Timur itu. Dan selebihnya mungkin ya, kegiatan yang pernah saya ikuti yang berbentuk nasional juga ada pada tahun 2017 itu, kemah Priwimanas nasional yang kedua yang dilaksanakan di Jawa Tengah, tepatnya di lapangan tembak apa itu ya, kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah, tapi tidak ada di pusat kota, tapi di pedesaan betul. Dan juga kondisinya sama seperti yang ada di Trenggalek, kondisinya juga dingin. Ketika siang panasnya luar biasa, tapi perbedaannya saat itu di antara 2017 dan 2023 ini yang saya ikuti itu, di waktu Priwimanas 2 itu nasional se-Indonesia, bahkan menembus peserta sampai 5.000 peserta, karena melibatkan dari Sumatera dan juga Papua juga ada sampai hadir di situ. Namun saat itu ada salah satu kontingen yang tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena ada di perjalanan. Ketika mendengar informasinya itu, mereka kakak-kakak pramuka yang dari Sulawesi ya, kalau nggak salah dari Sulawesi, itu melewati jalur laut, mengikuti kapal gitu ya, bukan pesawat. Jadi kakak-kakak itu yang dari Sulawesi jadi terlambat karena mengikuti jalur laut seperti itu. Kalau kegiatan di
Jawa Tengah itu mungkin ya yang paling berkesan itu ketika pergi ke wisata yang termasuk menjadi impian semua orang bagi saya mungkin ya. Di situ pergi ke Candi Borobudur gitu. Kita pergi ke Candi Borobudur dengan cara gratis mungkin tanpa ada biaya ya. Juga diberangkatkan dari sekolah dan banyaklah yang kegiatan-kegiatan di sana juga. Ya mungkin itu saja untuk pengalaman ya di Pramuka. Oke Kak, tadi kan ada kegiatan Raimuna Jawa Timur ya, Ya. itu daerah. Nah, itu gimana sih Kak prosesnya? Maksudnya itu kalian itu dipilih, ada seleksinya atau memang bebas siapa saja mau ikut atau gimana? Terus untuk persiapannya itu apa saja sebelum berangkat ke Raimuna daerah itu Kak? Nah, untuk hal itu kalau saya ya itu mungkin karena kedekatan antara junior dan senior mungkin. Kalau masalah seleksi itu pasti ada karena itu perwakilan dari kabupaten khususnya. Kalau seleksi itu dari lembaga-lembaga lain itu diseleksi, benar-benar diseleksi ketat mengenai pemberangkatan ke Trenggalek gitu di Raimuna Jawa Timur. Tapi alhamdulillah untuk saya itu cuman melalui wawancara tesan itu alhamdulillah diterima dan dijadikan salah satu perwakilan dari kontingen Sumeneb. Kurang tahu juga kalau dari Mbak Safira ini mungkin prosesnya beda ya karena beda orang beda proses seperti itu. Ayo gimana Kak Safira? Baik. Kalau saya sendiri yaitu ada pemberitahuan kalau ada seleksi pemberangkatan ke Raimuna daerah. Nah, di situ di list siapa saja yang mau ikut. Nah, kebetulan di waktu itu masih belum ada yang ngelis dan saya sudah ngelis. Dan pas waktu seleksi itu ternyata ada beberapa juga dari STKIP, Pramuka STKIP PGRI Sumeneb yang juga mengikuti seleksi tersebut. Nah, di seleksi tersebut yaitu berisi tentang wawancara dan tes tulis, juga tes tulis sama wawancara. Dan alhamdulillah pas di tes tulis ada sedikit kesulitan yang saya tidak ketahui, namun alhamdulillah saya keterima di seleksi pemberangkatan Raimuna daerah Trenggalek tersebut. Dan untuk itu Kak tadi persiapannya ke sana itu nanti gimana sebelum berangkat ke sana? Pak Safira mungkin bisa menjawabnya. Untuk persiapannya yaitu cuman butuh, kalau saya sendiri H-1 sudah siap sih. Karena di pemberangkatan yaitu persiapannya H- berapa gitu, H-7 hari apa H-10 ada kayak apa itu Kak? Yang Persiapan pensi mungkin ya. Ya, kayak persiapan pensi, persiapan Kayak penampilan, dan itu ada kayak camping di pantai Kasoki, Sarongki. Persiapannya ditaruh di situ dan alhamdulillah semua bisa mengikuti persiapan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai di Trenggalek pun. Jadi penampilannya itu dikagumi semua orang karena kita menampilkan yang namanya tong-tong itu. Dan untuk pemasaran makanan itu alhamdulillah yang paling baik dari kontingen Sumeneb, karena kontingen Sumeneb yaitu memasarkan makanan yang disebut pentol gepek. Gitu. Termasuk ciri khas Sumeneb juga sih. Karena yang dibawa saat itu kan memang ingin mengenalkan produk-produk yang ada di Sumeneb itu sendiri dan juga pengen memperkenalkan lebih luas mengenai UMKM yang ada di Sumeneb dan juga kebudayaan yang ada di Sumeneb seperti itu.
Sudah Kak. Kalau proses yang saya ikuti itu seperti yang dikatakan Mbak Safira mungkin ya. Tapi kalau untuk saya itu ada kesulitannya karena mendapatkan informasi itu sampai 1 minggu sebelum pemberangkatan. Jadi saya memang mempunyai keinginan untuk ikut kegiatan itu karena memang langka. Kegiatan-kegiatan yang seperti itu memang langka yang ada di Jawa Timur. Seperti yang disebutkan tadi di awal itu 5 tahun sekali gitu kan. Nah, terus dari segi biaya juga kan itu pasti ada pendaftaran, bukan dari langsung dari pemerintahan Kabupaten Sumeneb, tapi untuk pemberangkatannya itu prosesnya itu kita manual sebenarnya. Kita mendaftarkan diri juga, terus ada seleksi-seleksi yang tadi. Nah, yang saya kaget itu pas mau pemberangkatan Hamin 2 hari gitu kan. Di situ yang saya ketahui itu dari pendaftaran hanya 750 gitu. Nah, ketika nyampe di kantor itu ya, kantor cabang itu, ternyata dari pendaftaran itu bukan cuman 750, tapi masih ada yang lebih besar lagi ternyata. Saya kaget waktu mendengar bahwasanya pendaftaran itu 1.750.000. Waduh, saya kira sudah punya pikiran bahwasanya saya pengen mundurkan diri. Tapi dari senior juga, dari senior STKP PPGRI Sumeneb ini yang menjadi pendamping, khususnya yang mendampingi kami dari kontingen, memberikan dorongan bahwasanya sudahlah, daftar saja, ikuti saja alurnya. Masalah pendaftaran itu bisa dibicarakan nanti di belakang seperti itu, atau kita bisa bincang-bincang lagi dengan ketua umum atau dengan pemerintahan, dengan Bapak Fauzi, itu bagaimana enaknya untuk anak-anak pramuka yang sudah mempunyai keinginan besar untuk ikut di Raimuna itu gitu. Alhamdulillah kendala itu terselesaikan di Sepertiga malam itu perbincangan antara saya dengan Pinkon ya, atau pendamping saat itu. Alhamdulillah saya tetap ikut, walaupun ya masih kepikiran sih kalau mau berangkat itu karena pendaftarannya sangat mahal gitu. Tapi untuk pengalaman dan juga pembelajaran yang seperti itu atau kegiatan-kegiatan yang langka, harga yang segitu itu bukan hal yang besar menurut saya. Itu termasuk hal yang paling murah karena kegiatannya itu kan penuh gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Terus juga pendaftarannya itu hanya 1.750.000. Untuk pengalaman yang luar biasa itu harga yang segitu murah lah bagi saya gitu. Karena pengalaman itu mahal bagi saya untuk didapatkan, karena tidak semua teman-teman atau semua orang bisa mengalami hal yang seperti itu gitu. Mungkin itu saja ya. Itu tadi kan banyak kegiatan-kegiatan gitu ya Kak. Nah itu kegiatannya apa saja sih Kak di sana? Untuk yang saya ikuti ya, kalau ya. yang saya ikuti itu yang paling menarik ya, kegiatan diantaranya ya banabot, itu yang menunggangi balon di lautan. Terus kalau nyampe di tengah laut itu kita harus tenggelam, digulingkan sama sopirnya itu, sama jokinya. Mau tidak mau kita walaupun berpegangan erat itu harus nyebur gitu. Karena kalau tidak nyebur maka jokinya itu yang menyetir akan ikut tenggelam juga gitu. Karena kita peserta masih takut lah dengan panitia, maka kita harus mengikuti hal itu. Terus ada kegiatan juga pembuatan robot mini gitu. Di sana sebenarnya bukan cuman kayak workshop pembuatan robot mini ya, tapi kayak pemasaran, terus cara pembuatan ilmiah juga ada, lengkap sih. Terus juga cara kita menghadapi preman gitu, asiknya di situ juga. Kita diajari bagaimana mengunci preman ketika kita
terjepit lah di perjalanan itu dari penjahat-penjahat jalanan gitu. Kita diajari tutorialnya, gimana cara menghadapinya, terus bagaimana kita melumpuhkan lawan kita sendiri ketika kita lengah, seperti itu. Mungkin Mbak Safiranya bisa menambahkan dari hal itu ya, karena dari setiap peserta itu beda-beda. Kan sudah dipetakan itu kan, dari nomor urut peserta itu mengikuti nomor urut. Kalau nomor 1 itu misalkan saya ada di urut 1, kegiatannya seperti ini, dan di urut yang kedua kegiatannya seperti ini gitu. Mungkin Mbak Safira ini ada di urutan yang berbeda. Kebetulan saya waktu itu ada di urutan pertama, menjadi ketua UMPI ya, atau ketua regu gitu kalau di Pramuka. Mungkin Mbak Safira ini berbeda dengan posisi saya gitu. Ayo Kak, coba ceritakan ke sahabat Retorika TV tentang kegiatan yang ada di sana. Kalau saya sih di kegiatan yang ada di Raimuna daerah itu, kemarin saya paling suka pada kegiatan Subcamp. Meskipun berjalan kaki dari bumi perkemahan ke tempat Subcamp agak jauh, kurang lebih 10 meter lah, tapi 10 kilo 10 kilo ya, kilometer. bukan Tapi tidak kerasa capek dan lelah itu, karena kita sudah bersama-sama teman-teman, kita sambil guyon, jadi lebih cepat sampainya, nggak kerasa udah sampai aja. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yang paling menarik juga ada itu keliling pantai. Nah, kalau Kak Zainur kedapatan Banabot ya? Banabut. Nah, untuk saya itu pas waktu itu udah ke apa sih? Keliling pantainya. Ya cuman keliling-keliling aja di pantai. Tapi seru karena juga cuacanya yang sangat ekstrim, panas di pantai. Meskipun katanya orang-orang katanya orang-orang kalau di pantai itu bisa menghitamkan kulit. Nah, tapi untuk anak pramuka tidak. Dan untuk kegiatan selanjutnya pas opening ceremony. Nah, di situ di opening ceremony yang dihadiri oleh berbagai orang-orang hebat, tentunya ada Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Hafifah Indar Parawasa yang ikut hadir juga dalam acara opening ceremony tersebut. Saya di Raimuna itu nomor urut 6 yang ada kegiatan subcamp ya, juga pemindangan ikan, dan itu keliling pantai juga. Mungkin hanya itu kegiatan-kegiatan. Ya, mungkin bisa nambahkan ya. Kalau di pengalaman pramuka itu tidak asing rasanya kalau anak-anak pramuka itu, kalau yang nggak suka pramuka, katanya di organisasi pramuka itu ajang balas dendam ya, dari senior-senior gitu ya, dari kakak-kakak pembina, itu menjadi ajang balas dendam. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, di pramuka itu bukan ajang balas dendam sebenarnya. Karena kegiatan di pramuka atau di masa penerimaan itu sama sih, kayak di ospek ataupun di sekolah-sekolah itu kayak musbah gitu kan. Kita dilatih bagaimana kita benar-benar sabar menghadapi orang-orang yang mau mempunyai salah pada kita. Karena pada saat-saat yang seperti ini banyak ya, bukan sedikit lagi, bukan jadi tontonan lagi, tapi sudah menjadi kebiasaan bahwasanya apa ya, bahan pembulian gitu kan. Kalau kita berdiam diri dikatakan lugu, anak cupu, atau kayak anak 70-an gitu yang enggak mempunyai masa depan seperti itu. Tapi nyatanya tidak sih. Kalau saya amati selama ini dari sejak kecil sampai saat ini tuh di pramuka itu bagaimana kita dilatih benar-benar sabar menghadapi orang-orang yang mau membuat salah pada kita. Terus
itu mungkin pengalaman yang sangat luar biasa di itu. Karena kebanyakan teman-teman itu ketika di teror mungkin ya, di teror sedikit saja itu sudah emosinya sangat membludak tanpa kita mengkaji ulang bagaimana kita kehidupan kita yang sebelumnya. Misalkan kita itu sebelum ada di kampus STKP PGRI Sumeneb ini, saya pernah nggak sih melakukan kesalahan yang seperti ini? Nah, pada waktu itu pasti yang namanya karma itu ada. Nah di situ sebenarnya di pramuka itu diajari bagaimana kita menerima karma secara tidak langsung seperti itu. Itu termasuk menjadi keunikan tersendiri bagi teman-teman pramuka sebenarnya. Ya, mungkin itu ya. Oke Kak, yang terakhir ya. Sebagai praja muda, apa sih motivasi untuk anak muda zaman sekarang gitu Kak? Kan katanya Kak tadi kalau nggak hanya di anak pramuka ya yang harus kuat, tahan banting gitu. Nah, ayo Kak, bisa dikasih motivasi atau pesan mungkin, apa gitu? Mbak Safira ya? Mungkin desainer aja. Oh iya. Baik. Untuk apa ya, motivasi atau saran ya untuk teman-teman. Saya pernah mendengar satu kalimat sebenarnya dari salah satu kiai seperti ini. Beliau mengatakan atau berdauh, seperti ini. Jika kalian pengen hidup, maka berkegiatanlah secapek mungkin. Jika dalam satu hari atau 1 jam kalian tidak mempunyai kegiatan, maka kalian dianggap mati oleh kehidupan yang nyata seperti itu. Jadi secara tidak langsung ya, sebagai manusia khususnya, atau sebagai pemuda yang dikatakan sudah menjadi mahasiswa atau menjadi agen perubahan, tidak pantas rasanya kalau seorang pemuda atau pemuda yang terpelajar itu tidak mempunyai kegiatan seperti itu. Jadi untuk para pemuda gitu ya, khususnya para pelajar itu carilah pekerjaan atau kegiatan yang sekiranya itu asik untuk dirinya sendiri, atau kalau kita malas dengan sebuah kegiatan, paksakanlah diri kita bergerak walaupun hanya 5 langkah dari tempat tidur kita gitu. Ya bisa, kalau 5 langkah itu bisa kita olahraga dengan lari di tempat gitu kan ya. Bukan cuman, kalau kebanyakan kalau pemuda-pemuda sekarang itu kan cuman rebahan aja, pegang gadget, terus tiktokan atau main game gitu kan. Bisalah entah itu 5 menit atau meluangkan waktu 5 menit atau bisa syukur-syukur kalau nyampe 1 jam gitu ya untuk membaca buku gitu. Karena ketika kita mau mengenal dunia luar itu, kalau kita mau pergi langsung kan kayaknya kita kepikiran mengenai dana ya, mengenai keuangan atau ke ekonomi gitu, untuk transport ataupun jajan di perjalanan gitu. Tapi kalau dari membaca, kita juga mengetahui kondisi-kondisi kota yang ada di luar lingkungan kita sendiri. Karena dari membaca itu banyak hal yang kita ketahui, dan juga dari membaca itu kita bisa menambah wawasan ataupun intelektual kita sebagai pemuda yang terpelajar khususnya. Untuk menjadi bahan lah, bukan bahan sih, persiapan ketika kita turun langsung ke lapangan nanti atau bersosial langsung di rumah kita seperti itu. Ya mungkin itu aja sih untuk pemuda ya khususnya, jangan sampai kita cuman rebahan saja, tapi luangkanlah waktu kita untuk berkegiatan. Karena ketika kita tidak mempunyai kegiatan dalam 1 hari, bahkan di per jamnya itu nggak ada kegiatan, maka bersiap-siaplah kita itu dianggap mati oleh dunia seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Mungkin Kak Safira mau menambahkan? Sudah
terwakili ya. Ya, sudah Oke. terwakili ya. Baik. Jadi untuk teman-teman para pemuda khususnya ya, kita itu tidak boleh bermalas-malasan. Nah, saya dengar nih Kak, katanya bentar lagi tuh bakalan ada KMD ya. Ya. Nah, itu termasuk. kapan Kak? Untuk KMD ini kita pelaksanaannya di tanggal 22 Januari ya sampai 26 kalau nggak salah itu di jadwal. Nah, untuk teman-teman yang ada di luar juga jangan lupa bisa mengikuti KMD yang ada di STKP BKRI Sumeneb, khususnya Pramuka STKP BKRI Sumeneb. Yang insya Allah pelaksanaannya itu bertepatan di tanggal 22 ya. Dan insya Allah untuk pendaftaran itu tinggal beberapa hari lagi, jangan sampai terlewatkan lah, karena KMD ini termasuk bagian penting dari yang namanya bagaimana kita memimpin ke depannya. Apalagi kita itu sebagai jurusan pendidikan ya, tidak luput nantinya pasti pulangnya ke sekolah atau mengajar seperti itu. Paling itu apa ya, kalau tidak kita mengajar mungkin kita menjadi pemimpin di dalam keluarga seperti itu. Entah itu, karena setiap pemimpin itu bukan cuman seorang laki-laki sebenarnya, seorang perempuan itu juga bisa menjadi pemimpin di dalam keluarga. Tergantung bagaimana kondisi yang ada di keluarga itu sendiri gitu. Karena di KMD juga itu dilatih bagaimana kita menjadi seorang pemimpin dan juga dilatih menjadi seorang yang dipimpin seperti itu. Dan juga masih banyak hal yang dipelajari di dalam KMD sebenarnya. Ya mungkin itu saja sih Kak. Oke, untuk sahabat retorika yang kerjanya cuma menggabut padahal enggak. Nah, kalian juga bisa baca nih majalah kita yang terbaru dari LPM Retorika, yaitu edisi yang ke-6. Nah, di sini bertemakan pendidikan yang selayaknya untuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk kalian yang mau pesan atau minat untuk membaca ini dan penasaran akan isinya, yuk segera ya dibeli ini ya. Bisa menghubungi Kak Laila, oke? Nah, mungkin hanya itu ya dari kami, karena sudah berapa menit ya kita dari tadi ngobrol bareng, sudah banyak pengalaman yang kita dapatkan dari dua kakak-kakak hebat kita ini. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and share. Bye bye.